ada hasilnya 8,9. Ini yang menjadi banyak keluhan, mobilnya boros ternyata. Nah, di situ kita baru tahu average bahan bakarnya itu sebenarnya berapa sih? 1 liter untuk berapa kilo sih? Nah, sekarang kita baru jalan 5,5 kilo. All system ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Anugerah Randi. Mabor, apa kabar ya? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan juga rezeki berlimpah untuk mabor-mabor subscriber Anugerah Randi dan juga Suzuki Family yang ada di rumah. Yap, hari ini di sore hari, di hari Minggu ya, Minggu yang penuh keberkahan, kita lagi mau test drive ke daerah Kemayoran. Itu konsumennya Mardani, Dani Komeng. Jadi itu kita lagi pameran di Aneka Buana. Totonya ada call in yang meminta test drive di apartemen Mediterania ya, Mediterania di daerah Kemayoran. Jadi kita mau berangkat. Nah, ini kuncinya XL7 Hybrid unitnya. Dan kali ini kita pergi nggak berdua aja sama videographer di belakang. Tentunya ada salesnya, ada Dani Komeng, ada Menami, ada Mimi, dan juga ada Mas kiri kanan ada Mas Yoga di belakang. Jangan yang lain. Iya. Jadi kita langsung mau test drive ke daerah Kemayoran. Kita jalan Kemayoran, nanti biar Mardani langsung ketemu sama sales, sama konsumennya. Jadi buat mabor-mabor semua, sebelum kita lanjut ke video ini, yang belum subscribe dibantu subscribe dulu, dipencet dulu tombol subscribe-nya, dinyalakan lonceng notifikasinya, dan juga share sebanyak-banyak videonya. Dan jangan lupa yang paling terpenting, dibantu dikasih saran dan juga komentar-komentar positif yang dapat membangun channel YouTube Anugerah Randi semakin berkembang. Yap, mabor, kita langsung mau jalan Kemayoran, tetapi kita lihat ke sini MID. Nah, ini kalau MID belum di reset, ada hasilnya 8,9. Ini yang menjadi banyak keluhan, mobilnya boros ternyata. Nah, aku kasih triknya sebentar. Aku tahan ya. Yang sebelum dilakukan, kita di sini pencet dulu dua-duanya, mabor, sampai dia muncul menunya. Nah, di pojok sebelah kanan ini bisa kita pelintir ke kanan. Oke, kita pilih yang full reset. Nah, ini kan manual. Ada pilihannya after refuel, ada pilihannya with trip A dan manual. Kalau after refuel ini adalah metode yang cocok untuk full to full. Tapi kalau untuk akuratnya kita pakai yang with trip A. Oke, kita pakai with trip A. Lalu kita balik. Baik. Nah, preset. Kalau sudah mulai preset, di situ kita akan tahu yang benar-benar akuratnya Suzuki XL7 Hybrid itu bisa tembus 1 banding berapa kilometer sih untuk di dalam kota. Jadi itu triknya untuk nge-reset MID. Buat mabor-mabor semua yang ada keluhan seperti itu, ya mungkin salesnya nggak ngasih tahu trik-triknya bagaimana cara untuk resetnya. Jadi mabor, ikutin terus videonya, tonton terus videonya. Yang belum subscribe, pencet subscribe-nya dulu. Sampai kita nanti jalan di Kemayoran, seperti apa sih ketangguhan dari Suzuki XL7. Aku langsung mau review ke teman-teman semua, dan pastinya ada di belakang ada 3 orang itu. Yap, oke. Jadi stay tune on YouTube channel Anugerah Randi. Mabor, kita jalan ke Kemayoran sekarang. Nah, jadi kita tadi udah jalan dari Aneka Buana, sekarang udah masuk pintu tol Pondok Pinang. Ya, macet. Nah, average-nya setelah kita reset tembus di 9,2. Itu makanya jaraknya nggak lewat dari speed 40 karena macet banget. Dan ini nggak aku reset lagi, kita langsung masuk tol, kita lihat nanti average-nya berapa. Jadi tetap kalau kita mau dapetin efisiensi bahan bakar yang terbaik, tetap selalu ingat teknik-teknik eco driving. Dari mulai kita jaga RPM kita, kecepatan kita, lalu juga nggak gas yang
apa ya, buka tutup ataupun terlalu agresif menginjak pedal gas kita ya kalau mau ngejar efisiensi bahan bakar. Tetapi ada juga karakter orang yang pakai mobil ya nggak terlalu mikirin efisiensi bahan bakar, ya itu pun nanti kalau misalkan pakai XL7 hybrid itu bakalan tahu ya kan, akselerasinya itu, tarikannya, powernya ditambah supply sama baterai lithium ionnya seperti apa, itu pastinya ketahuan Bor. Nah, jadi kita udah masuk tol. Oke, kita masuk tol Pondok Pinang. Nah, tadi udah salah satu proses yang tentunya ada tersemat di fitur Smart Hybrid Vehicle by Suzuki adalah engine auto stop. Yap, ini aku gas nih ya. Sekarang kita baru masuk tol di 10,1 nih Bor. Nah, akselerasinya, gerungnya ya, tambahan suplai tenaganya. Lalu kalau kita lepas gas, ada lampu yang menyala seperti di sebelah situ. Dulu, nah, ada yang menyala gambar baterai ya, baterai ada kayak recycle gitu, kayak pengisian. Nah, itu adalah proses deselerasi saat kita memperlambat kendaraan kita. Energi kinetik dari kendaraan kita akan dirubah menjadi energi listrik yang dimana dapat mensuplai isi ulang dari baterai lithium ion itu tersebut. Jadi nggak perlu di-charge banget ya, jadi charge-nya itu baik cara kerja motor ataupun cara kerja kendaraan itu sendiri. Nah, kita masih di 10,0, 10,2, terus menaik karena memang agak padat ya. Jadi kita santai di sini masih 10,2. Dan satu lagi yang aku jelasin, kenapa aku mau sharing ya. Jujur, aku pun pakai Suzuki XL7 yang tipe lama, yang konvensional, belum yang hybrid. MID-nya memang di XL7 itu agak lebih sensitif ya, ataupun di All New R3 Hybrid atau XL7 Hybrid sensitif. Jadi kalau di tol seperti ini nih, kalau mau dapat akurat average feel-nya, itu kita pastikan speed-nya itu udah nyentuh angka 80 atau 100, baru dia ketahuan akuratnya. Kalau kita masih di 40-60 ya masih pasti 110, 112 gitu ya kan. Tapi kalau kita udah lewat 100 kali nih MID-nya tep, nah nantinya dia pasti akan berubah dengan sendirinya. Jadi sarannya adalah penggunaan average-nya, metodenya adalah trip to A. Memang butuh effort, setiap kita baru mau jalan kita riset dulu dari mulai nol baru kita jalan. Nah, di situ kita baru tahu average bahan bakarnya itu sebenarnya berapa sih? 1 liter untuk berapa kilo sih? Nah, sekarang kita baru jalan 5,5 kilo, sekarang udah 11, oke? Nanti kita lanjut lagi saat dia sudah, kita coba agak-agak lowong, kita ketahuan dulu MID-nya udah tembus di berapa, baru nanti kita shoot lagi, oke Mabor? Jadi ikuti terus videonya, pantengin terus tips and trick berkendara dengan Suzuki XL7 Hybrid. Mabor, udah lihat tadi videonya. Nah, jadi berkendaranya speednya dijaga 60, 80, 80 ataupun 100 sekalipun. Tapi yang konsisten gasnya, yang enggak yang buka tutup ataupun apa. Dan lihat RPM-nya. RPM-nya aku selalu jaga nggak lebih dari 2500 RPM. Yap, itu adalah salah dua dari teknik eco driving. Kalau kita berkendara seperti itu, yap, kita pasti dapat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa. Sekarang kita lihat dari tadi. Kita pakai metode full resetnya adalah trip to A. Tadi 9 ya, lihat yang sekarang Mabor, ini lihat. Pantengin ya cara berkendaranya ya. Kita nggak lebih dari 2500 RPM, lalu speednya juga kita jaga. Sekarang sudah di angka, ya 14,9. Itu akan naik terus Mas Randi? Iya. Semakin konsisten kita berkendara, menginjak pedal gasnya yang sesuai aturan ataupun yang disekolahin kakinya, efisiensi bahan bakarnya pasti akan naik terus. Itu Mabor. Jadi itu adalah tips and trick untuk average full ekonomi dari Suzuki XL7 Hybrid ataupun All New R3 Hybrid. Memang perlu effort. Kita harus riset dulu dan pakai trip to A. Kalau kita nggak mau ribet, pakainya full to full ya, ataupun after refuel kita pakai metodenya. Tetapi bagiku itu masih belum akurat. Yang akurat adalah trip to A. Ya, sekarang udah tembus 115. Tuh, kan aku bilang naik terus. Tinggal cara berkendaranya, dijaga aja speednya. Dan aku belum bisa nyobain cruise control karena depannya tuh lihat
Depannya masih macet. Nah, oke. Jadi kalau nanti agak lowong kita coba cruise control. Nah, di sini juga cruise control fungsinya satu, memanjakan atau memberikan kenyamanan kita dalam berkendara, Mabor. Ya kan, cruise controlnya. Lalu yang kedua, kenapa aku bilang memanjakan? Karena kita nggak perlu lagi nantinya injek pedal gas. Seperti sekarang aku masih injek pedal gas, ya. Kita masih injek pedal gas. Nanti kalau kita udah aktifin cruise controlnya, aku pastikan kita udah nggak perlu lagi yang namanya, ayo namanya, yang namanya injek pedal gas. Karena kita udah aktifin cruise control. Nih, agak lowong ya. Dan itu juga kalau kita pakai cruise control, gasnya itu nggak buka tutup, konsisten aja terus, stabil. Nah, itu yang akan menambah efisiensi bahan bakarnya juga. Cara mengaktifkan cruise control pada Suzuki XL7 Hybrid atau all-new R3 Hybrid. Oke, saat kita speed seperti ini, mungkin boleh pakai flashnya ya, ditambahin flashnya. Karena pasti nginjaknya ke bawah, ngekernya ke bawah. Sekarang udah 15,4 average-nya. Cara yang pertama, pencet dulu tombol yang sebelah kiri, Mabor. Nih, tombol sebelah kiri, tap. Oke, sampai di situ ada garis bawah, ada garis-garis. Setelah garis-garis itu timbul, set min, arahin ke bawah. Tap. Dia ngelok di 92, lepas gasnya. Oke. Oke. Nah, mobil tetap jalan ya. Speednya 90,2. Speednya 92 km per jam. Mau tambahin, tinggal ke atasin. Menurunin, tinggal ke bawahin. Oke. Kalau mau nonaktifkan, injak pedal rem. Ataupun langsung pencet cancel. Pencet tombol spesial. Nah, cruise controlnya nonaktif. Kita berkendaranya normal lagi. Sekarang kita lihat average-nya. Naik terus kan? Iya, naik terus. 15,7 Mabor Suzuki XL7 Hybrid. Jadi yang masih ragu ya, ataupun nggak tahu caranya gimana sih, mobilku 18 terus Mas Randi, mobilku 19 terus Mas Randi. Banyak mabor-mabor dari subscriber Anugerah Randi atau penonton setia dari Anugerah Randi yang menanyakan itu by WhatsApp. Tapi pasti aku langsung kasih tahu cara-caranya. Jadi yang belum tahu, yang baru nonton video ini, ya seperti itulah caranya. Gimana cara kita berkendara yang dapat menambah efisiensi bahan bakar, seperti apa secara berkendaranya. Oke, Mabor, stay tune on YouTube channel Anugerah Randi, tonton video ini sampai habis tentunya, karena nantinya aku mau nyoba-nyoba lagi yang lain-lainnya ya. Tadi kan baru yang pertama cara setting average full economy, yang kedua aku aktifin cruise controlnya, ya kan. Lalu nanti ada sedikit lah ya. Oke, stay tune on YouTube channel Anugerah Randi. Nah, yang pertama banget, aku mau tambahin lagi insert di AC. Aku pakainya 24,5 karena syarat berkendara secara eco driving, AC-nya itu 25 derajat sampai dengan 27 derajat. Ya. Tapi kalau untuk AC-nya Suzuki XL7 Hybrid dari 24 ataupun dari 25 atau 24,5 seperti sekarang, itu sama aja average-nya. Nggak terlalu berpengaruh banget lah kalau bagi gue, cuma ya irit ya, Suzuki Hybrid ya. Sorry. Dan Mabor, aku mau kasih lihat sekarang, aku udah di gerbang tol Kapuk. Karena kita masuknya masih lurus, nanti kita keluar Kemayoran. Kemayoran langsung ketemu apartemen Mediterania. Nah ini, fluid lingkar dalam, Grogol, Tanjung Priok, kita masih lurus ya Mabor. Ya. Dan yang ditunggu-tunggu sama Mabor semua, yes. Berapakah average full ekonomi yang dipakai sama Mas Randi dengan Suzuki XL7 Hybrid nih sekarang? Ada di angka berapa? Nah, monggo silakan. Wih, pas banget naik. Yap. 1 liter 18 km untuk Suzuki XL7 Hybrid. Boleh tepuk tangan yang di bagian belakang. Nah, jadi Mabor, kita langsung mau tanya sama apa sih? Kita mau tanya langsung sama yang dari tadi diam bungkam karena kita lagi syuting. Cuma mohon maaf karena emang kita sudah jam 6 malam ya, jam 6 sore. Kita pakai lampu tambahan dari Suzuki XL7 Hybrid. Ya, lampu standarnya masih kuning ya. Lampu punya rang-rang juga masih kuning, belum diganti LED, belum jadi-jadi tuh. Nanti kita upgrade deh buat di rang-rangnya. Jadi aku mau tanya langsung ke Mimi, ke Dani, dan juga Yoga. Dari tadi kalian berkendara, ya kan, duduk di baris kedua Suzuki XL7 Hybrid.
jujur apa yang Anda rasakan. Jangan jawaban sebagai sales ya. Apa yang Anda rasakan duduk di baris kedua XL7 Hybrid? Pertama dari Dani. Ayo. Iya, perkenalan dulu dong. Nama, akun media sosialnya apa? Nama saya Dani Komeng. Ya. Ya, pokoknya Uhuy dah. Saya selalu tampil kalau diperlukan aja. Kasih kita curhat. Itu. Terus main, Berarti langsung. Terus poin. kesan berkendara yang Bang Adi ya. Kalau buat di baris kedua ya nyaman aja sih. Dari awal masuk tol sampai dari sekarang nih. Kayak ada tengah-tengah lah. Gak ada keluhan apaan sih. Gak ada apapun. Intinya nyaman. Jangan banget ya. 7 Hybrid. Tipe-tipe apa lagi. XL7 Hybrid ya. Ya oke. Oke. Lalu kita lanjut ke Menami. Nih. Hai, Iya. Coba perkenalan nih, akun media sosialnya apa nih? nama aku Mimi. Akun media sosialnya Menami Suzuki. Follow ya, jangan lupa. Oke. Gimana rasanya berkendara di baris kedua Suzuki XL7 Hybrid? Nyaman sih, kayak jadinya pengen boboan mulu. Iya, boboan. Dasar bercakap. Bocah ngantukan. Halo, Pokoknya nyaman deh. nyaman ya? Nyaman aja. Lalu di sebelah kanan nih ada yang sebentar lagi viral nih, kiri-kiri kanan-kanan nih. Ya. Ada Mas Yoga. Mas Yoga, Hai, boleh perkenalan maaf diri? nih yang ngantuk. Ya, Saking nyamannya. saking nyamannya. Semuanya perkenalkan. Iya. Nama Jangan lupa IG, Facebook, Asik. nama Yoga Suzuki. Buat kesan dari tadi ya, jalan nih sampai sini, wah, mantap banget. Ngantuk. Nggak konsen lagi. Kenapa nggak konsen? Kiri-kiri kanan lagi. Kiri kanan. Anjing. Kalau mau nyaman, Yoga Suzuki. Yo. Mas sales ya mas? Enggak lah ya. Jadi medianya memang kita sama-sama nyobain di baris kedua ya di Suzuki XL7 Hybrid. Ya, aku bayar tol dulu, Pak Bor. Saldonya masih 1.792.000 lagi. 17.900. Oke. Jadi kita udah nyalain lampu sekarang. Kita udah masuk arah mau ke tol Tanjung Priok ya. Nih. Aku 24,5, aku coba naikin lagi. Ini suhunya. Sebentar aja kita masuk. Nah, jadi sambil jawab aja ya, Mabor. Meng, jadi di baris kedua itu nyaman banget ya, Meng. Dan sekarang Dani juga ngeliat langsung kan, Iya. yang banyak banget dikomplainin, waduh, Suzuki XL7 Hybrid katanya irit, taunya boros. Nah, yang boros itu kan berarti dia nggak tahu caranya gimana sih, biar kita tahu average-nya itu yang apa ya, yang akurat ya, caranya seperti apa ya, Meng ya. Jadi dari tadi kita udah bikinin videonya, edukasi ke Mabor, tips and triknya kalau mau tahu average full ekonominya itu yang akurat seperti apa, kita udah kasih tahu ya, Meng ya. Betul. Nah, jadi Tontonin sampai selesai. tontonin sampai selesai karena memang nanti pasti di ujung. Balik lagi promo dikit. Yoi. Oke. Jadi kita sama-sama tahu caranya seperti apa, berkendaranya itu biar average full ekonominya akurat banget. Nah, oke. Lalu juga ada beberapa fitur yang dari tadi aku sering pakai sih, cuma aku nggak kasih tahu ke mabor-mabor karena kita ngejar average full ekonominya. Kayak sekarang nih, kayak misal kamu nambahin power, ada dua cara untuk Suzuki XL7 Hybrid. Yang pertama, injek pedal gasnya. Oke, bisa dong. Nah, yang pertama nggak bisa. Yang kedua, nggak jadi padat. Yang kedua bisa aktifin fitur di sebelah kanan di sini. Ada di sebelah kanan di transmisi. Oke, kita pencet dan nanti akan muncul di MID sebelah kanan, Mbak. Sini, Mbak. Nggak kelihatan ya, Mbak ya? Oh, yang. Oke, sebelah kanan. Nah, itu kalau kita pencet nih kayak gini ya, lihat teman, ada overdrive, lepas gasnya nambah power. Oke, dari fitur overdrive nya nonaktifkan. Yes, jadi kalau untuk nambah power di tol kita pakai overdrive, kita nggak perlu injek tuh pedal gasnya terlalu dalam. Nah, jadi semoga videonya bermanfaat nih.
kali ini. Ya kan di segmen yang bagian yang ini di videonya itu dapat memberitahu ke mabor-mabor semua yang ada di rumah gimana sih caranya biar bisa irit banget tuh pakai Excel 7 Hybrid. Nah, jadi tips and triknya udah harus tahu ya. Jadi kita mau fokus berkendara lagi, ikutin terus videonya sampai nanti kita tutup dengan promo fantastis di penghujung akhir tahun untuk Suzuki Excel 7 Hybrid. Mabor, sekali lagi aku ingetin, yang belum subscribe, pencet dulu tombol subscribe ya. Meng, gimana Meng cara gambar pencetnya gimana kayak kemarin? Toeng. Ini mohon maaf, keluarga sudah pada tahu, mengikhlaskan, memang mereka bertiga lagi rawat jalan. Ayo Mabor, kita jalan dulu sampai Kemayoran, nanti di exit tol Kemayoran, sampai ketemu nanti di rumahnya Pak siapa Meng namanya Meng? Ya itulah emang yang konsumennya. Ibu Tania ya. Pak Yohanes. Nah, nanti juga kita ada spill dikit nih, bagaimana sih setelah mereka test drive dengan Suzuki Excel 8 Hybrid, rasa-rasanya seperti apa. Oke Mabor, jadi ikutin terus videonya, jangan skip-skip iklannya Mabor, sedikit dikit. Oke. Thanks for watching. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share channel YouTube Anugrah Randi. Sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.